Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Mereka adik-adik mahasiswa meminta Jokowi untuk mundur. Anda Jokowi tidak punya malu dan tidak punya harga diri. Jokowi mundur. Jokowi mundur. Jokowi mundur. Jokowi mundur. Bahwa negara ini tidak dibangun untuk satu keluarga, betul? Ya, bukan untuk keluarga Joko Widodo. Semua ketum tak ada yang berani bicara. Semua tunduk kepada 02 di bawah kaki Jokowi, betul? Ini adalah tipe Wong Edan keturutan, betul? Kau yang curang tidak masuk dalam golonganku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Merdeka! 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 Saya Yani Muhammad, driver online Depok. Lihat di sebelah sana. Di sebelah sana ada aksi tandingan tanpa pembatas tembok seperti yang diberlakukan kepada kita. Lihat sebelah sana. Wahai Bapak KPU, wahai Bapak Polisi, wahai Bapak Kapolri, kalian sudah mempertontonkan suatu ketidakadilan di depan mata kami. Ingat, kami berangkat belasan tahun membina majelis taklim. Sabar bukan berarti diam ketika melihat kezaliman di depan mata. Hari ini adik-adik mahasiswa telah teriak dengan informasi, dengan data yang mereka peroleh, meminta bahwa Jokowi sudah tidak layak untuk memimpin negeri ini. Mereka adik-adik mahasiswa meminta Jokowi untuk mundur. Tapi saudara-saudaraku, apakah Jokowi mendengarkan teriakan adik-adik mahasiswa? Malah dia kabur. Di mana hatinya Anda Jokowi tidak punya malu dan tidak punya harga diri. Hari ini pun para akademisi, para intelektual dengan data-data yang mereka punya, dilihat satu ketidakadilan, satu kecurangan dan teriak meminta Jokowi mundur. Apakah Jokowi berkeming diteriakin mundur oleh para intelektual? Tidak. Hari ini pun kami dari rakyat jelata, kami masyarakat dari akar rumput merasakan bahwa hari ini kepemimpinan Jokowi membuat para poranda ekonomi kami rakyat kecil. Kami pun teriak hari ini, wahai Jokowi, saatnya Anda untuk mundur menjadi Presiden Republik Indonesia. Kemarin teman-teman semua, Jokowi dengan tidak malunya pernah ketika bulan November 2023, Pak Jokowi dengan tidak malu mengatakan bahwa ASN, pejabat dari pemerintah daerah sampai pemerintah pusat itu harus netral. Kemarin Pak Jokowi, Anda lupa apa yang Anda katakan ketika di bulan Januari tanggal 24 Anda mengatakan bahwa Presiden, para menteri itu boleh memihak dan boleh
malu. Anda tidak malu. Kemarin Anda bilang A, hari ini bilang B, besok Anda bilang C. Sungguh Anda tidak tahu diri dan Anda tidak tahu malu dan Anda harus mundur menjadi Presiden Republik Indonesia. Kemarin dipertontonkan di depan mata. Begitu cawe-cawenya Jokowi, kami yang awam saja bisa menilai. Kok bisa? Anak haram konstitusi digolkan di MK dengan melanggar kode etik sehingga pamannya si Usman itu mendapatkan sanksi untuk tidak menjadi ketua. Hari ini kok bisa ya kembali menjadi ketua MK dan diloloskan pula itu oleh KPU padahal umurnya belum sampai. Hai KPU, Anda melanggar undang-undang. Betul. Yang terakhir teman-teman, kemarin kita dipertontonkan bahwa ada 02 Bapak Prabowo dan Gibran mendeklarasikan kemenangan dan Presiden memberikan selamat. Kita ini seperti orang-orang yang dibodohi. Alih-alih hukum cuma bisa teriak, Jokowi Anda melanggar hukum, Jokowi Anda harus mundur. Tapi tidak didengarkan. Perbuatan itu adalah melanggar Undang-Undang Nomor 7 2017 Pasal 499 ayat 3 yang berbunyi tidak boleh mendeklarasikan kemenangan sebelum adanya ketok palu oleh KPU berdasarkan real count. Tetapi kenapa Bawaslu diam saja? Kita dipertontonkan satu ketidakadilan, tapi cuma bisa begini, teriak-teriak begini. Itu lihat di sana. Di sana itu diberikan, kita diperlihatkan, kita diperlakukan tidak adil. Tidak ada batas beton di sana. Orang-orang pendukung Jokowi itu memberikan aksinya dengan tidak ada pembatas sama sekali. Maka dengan itu kami dari daerah hari ini tidak akan pulang sebelum Jokowi turun dari Presiden Republik Indonesia. Dan mari kita teriakan, Jokowi mundur, Jokowi mundur, Jokowi mundur, Jokowi mundur. Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi nggak kompak. Di sini kita mau mengawal MK. Bangun. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangatnya mana Pak? Semangatnya mana Bu? Satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah merdeka? Kita sudah merdeka? Kita sudah merdeka. Tidak ada kemerdekaan di bumi yang kita injak ini. Betul? Lalu untuk apa kita berdiri di sini? Kita di sini untuk mengawal MK. Jangan biarkan Mahkamah Konstitusi menjadi mahkamah kalkulator. Jangan biarkan Mahkamah Konstitusi menjadi mahkamah kalkulator. Dari awal proses pemilu, kampanye, begitu proses pemilu, pasca pemilu, berantakan. Ada yang bergerak, semua berantakan. Cawe-cawe Jokowi Dodo adalah fakta, bukti bahwa ini pemilu sudah dijadikan ajang kecurangan. Diakui atau tidak, ya atau tidak, jangan tutupi. Jika cewek-cewek Bapak Presiden adalah sebuah pengkhianatan terhadap rakyat, kita tidak mempermasalahkan menang atau kalah. Kita tidak akan mau menang dari hasil kecurangan itu kita. Tapi yang di sana beda. Mereka maunya menang di atas kecurangan, betul? Lalu kita akan terima. Tidak Pak, tidak Bu. Selama kecurangan ada di negeri ini, kita akan libasi mereka. Kita akan melawan mereka. Bagaimana kita menjadi contoh anak cucu kita jika kecurangan dibiarkan oleh seorang ibu?
udah 2 juta. Kita percaya sama KPU. Tidak. Beberapa kali kita ingatkan, lakukan, awasi jalannya pemilu dengan baik, fungsikan Anda sebagai pengawas pemilu. Tapi artinya tidak. Tetap banyak sekali kecurangan yang dilakukan dibiarkan. Bawaslu apakah sudah melakukan fungsinya untuk mengawasi semua agenda pemilu? Sama saja tidak. Semua sudah di-spell, semua sudah didesain. Lalu sekarang MK, apa akan kita biarkan menjadi mahkamah kalkulator? Tidak. Ini adalah perlawanan kita sebagai rakyat. Tidak ada 01, tidak ada 03. Rakyat yang berdiri di sini, Anda bisa rakyat jujur atau Anda out dari negeri ini, rakyat yang akan melawan. Lalu kenapa sekarang kita bisa berbondong-bondong ada di sini? Kita bisa merasakan apa yang dirasakan, bagaimana sulitnya hidup di era Jokowi, bagaimana hidup susahnya hidup di era Jokowi. Semua sudah terlihat, semua sudah dirasakan. Bagaimana emak-emak menjadi tanggungan, bagaimana emak-emak harus berjibaku, harus mendapatkan segenggam beras, bagaimana emak-emak mengantri untuk mendapatkan sekolah anak dengan berbagai syarat. Tidak ada di dahulu, yang ada hanya di zaman Jokowi. Dilanjut sekarang, apakah salah jika rakyat menginginkan sebuah perubahan? Tidak. Rakyat menginginkan sebuah perubahan. Kami capek. Tidak juga. Kami hanya ingin tegaknya keadilan yang sekarang menjadi barang langka di negara ini. Betul? Keadilan dan kebenaran menjadi barang langka di negara ini. Sekali lagi, kita di sini sedang berjuang. Perjuangan ini baru awal. 27, 28 sampai nanti 22 April adalah pengumuman. Bagaimana kita akan lihat MK memutuskan seperti apa. Bisa nama titik balik. Mereka akan berpihak kepada lain atau mereka berpihak kepada pengkhianat. Maka disitulah terjadinya perlawanan nyata. Ini baru permulaan. 27 permulaan, 28 kita kawal. Seterusnya akan ada mimbar rakyat. 22 April kita lihat mereka inginkan apa? Ingin perang dengan rakyat atau ingin berdamai dengan rakyat? Tetap semangat, istiqomah dan konsisten. Jangan mau dipecah belah. Jangan mau dipecah belah. Maka kita berdiri sama di negara Republik Indonesia. Punya hak yang sama untuk bersuara, punya hak yang sama untuk berpolitik, punya hak yang sama untuk mendapatkan kehidupan dan penghidupan. Itu saja dari saya, karena banyak beberapa tokoh yang akan bicara. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum merdeka. Saudara-saudaraku sekalian, hari ini hari baik, bulan baik. Seharusnya kita diam di rumah, beribadah, berpuasa, menahan diri dan banyak-banyak mengingat Allah. Akan tetapi ingat yang dikatakan oleh Ayahanda Din Samsudin, sesungguhnya bulan puasa adalah bulan menahan diri dan hawa nafsu, bukan bulan berhenti dari berbuat baik dan berjuang amar ma'ruf nahi mungkar. Betul? Saudara-saudaraku sekalian, kita hari ini berada di depan laman KPU, Komisi Pemilihan Umum, yang seharusnya menjadi komisi kebanggaan bangsa Indonesia. Akan tetapi hari ini komisi ini telah menghancurkan bangsa Indonesia dengan sebuah pemilu paling brutal dan paling ugal-ugalan. Betul? Saudara-saudaraku sekalian, Dirty Hand melalui Dirty Procedure dilewati oleh seorang Dirty Uncle menghasilkan Dirty Vote. Betul? Tangan-tangan kotor, prosedur kotor oleh paman yang kotor menghasilkan pemilihan yang kotor. Saudara-saudaraku sekalian, mereka tidak menyadari bahwa 10 tahun Jokowi pada hari ini keinginannya untuk melanjutkan 3 periode yang digambarkannya melalui Prabowo dan putranya itu sesungguhnya telah menghancurkan negara yang telah susah payah
yang menyatakan bahwa negara ini tidak dibangun untuk satu keluarga, betul? Tapi dibangun untuk bangsa Indonesia, untuk percaya selama-lamanya menegakkan keesaan Tuhan. Ya, bukan untuk keluarga Joko Widodo. Oleh karena itu saya ingin mengatakan hari ini kita berada di sini sudah selayaknya Anda tidak lagi berkata sopan dengan mengatakan paslon tertentu, calon tertentu, tidak. Langsung saja cosplon 02, betul. Inilah pasangan yang mereka bela sejak awal, sebelum, pada saat, dan sesudah pemilu, betul. Saudara-saudaraku sekalian, saya masuk dalam tim hukum nasional Anies Baswedan. Saya tidak mewakili THN. Tapi kalau Anda tanya kepada saya pribadi, apa yang akan saya lakukan terhadap keputusan yang sedemikian akan dibacakan 2 hari lagi, saya dengan ini mengatakan sudah selayaknya 01, 03 mulai hari ini menolak segala bentuk kecurangan dan hasil pemilihan. Seandainya KPU yang biadab ini akan menyebutkan bahwa pemenangnya adalah 02, betul. Hari ini, mulai hari ini, nyatakan tidak diterima, karena semua akan menjadi tidak berguna jika sudah melewati tanggal 20 Maret, betul. Lihat betapa kurang ajarnya KPU. Kita datang, mereka beri barikade. Inikah yang disebut dengan negara demokrasi? Saudara-saudaraku sekalian, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristanto mengatakan, dan baru kali ini diakui, bahwa sesungguhnya demokrasi Indonesia adalah demokrasi liberal, yaitu suatu demokrasi yang saling mengunci, yang saling menyandera, betul. Anda lihat, semua ketum tak ada yang berani bicara, semua tunduk kepada 02 di bawah kaki Jokowi, betul. Saya ingin mengatakan, Anda semua, kalian adalah bangsa Indonesia yang akan menentukan bangsa ini menjadi bangsa emas atau bangsa cemas. Bangsa emas atau bangsa cemas. Yakin pasti sebentar lagi negara ini hancur jika semua diam dan tidak berbicara, betul. Saudara-saudaraku sekalian, hari ini dan selanjutnya sampai dengan tanggal 21, konon kabarnya Joko Widodo akan berada di Kalimantan. Demikianlah dia selalu dari waktu ke waktu, tidak pernah melayani rakyatnya. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Apapun kehendaknya, jalan terus, betul. Pak Amin Rais mengatakan ini adalah tipe wong edan keturutan, betul. Saudara-saudaraku sekalian, yang sedikit ini segeralah tetap istiqomah, mohon di malam-malam berdoa kepada Allah. Jokowi jelas-jelas mengadopsi apa yang disampaikan oleh Mao Zedong, pemimpin Cina sana. Dia mengatakan, let them busy with the basic need, and then they will forget about the freedom they lost. Artinya apa? Artinya biarkan rakyatmu sibuk untuk memenuhi kebutuhannya, sementara mereka lupa dengan kebebasan suara-suara dalam pemilu yang sebenarnya akan segera hilang, betul. Saya meminta besok tanggal 19, lalu tanggal 20, tambahkan lagi, terus membesar dan besar. Ingat baik-baik, kesempatanmu hanya ini. Oke, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Ingat baik-baik, Habibana Muhammad Rizik Syihab dalam pidato terbarunya menyatakan, wailul mutaffifin, celaka kau yang curang. Kau yang curang tidak masuk dalam golonganku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Merdeka! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.